Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama dengan saya, Bapak Andi Irwanto, yang pada kesempatan hari ini saya akan berbagi materi informatika kelas 9, yaitu membuat weblog menggunakan Blogger. Tapi sebelum kita masuk ke praktek membuat weblog, mari kita pelajari dulu seluk-beluk tentang weblog itu sendiri. Yang pertama tentang weblog itu sendiri, definisinya adalah blog adalah website atau jurnal online yang memuat beragam informasi seperti artikel, foto, atau video yang selalu diperbarui secara rutin. Artinya, weblog itu sebenarnya sejenis website, ya, di mana kita memiliki alamat web di internet. Sama halnya kita punya alamat rumah di dunia nyata, rumah itu adalah tempat kita untuk menyimpan barang-barang yang kita miliki. Sama, website dan weblog juga sama. Di dunia maya kita memiliki berbagai macam informasi penting yang ingin kita simpan, maka kita bisa menyimpannya di website atau weblog. Ya, selain untuk menyimpan informasi atau data, website atau weblog juga bisa kita gunakan untuk menyampaikan informasi itu, baik berupa tulisan sederhana atau berupa jurnal. Ya. Selanjutnya, kegunaan dan fungsi blog. Ya, kegunaan dan fungsi blog yang pertama sebagai ruang untuk berbagi. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya weblog itu kita gunakan sebagai tempat untuk menyimpan informasi atau data-data yang kita miliki yang bisa kita sampaikan kepada seluruh masyarakat dengan cepat dan efisien. Artinya apa? Kalau kita menyampaikan informasi itu melalui weblog yang kita miliki, begitu informasi itu kita ketik, kemudian kita posting atau kita upload, ya nanti otomatis informasi itu akan langsung bisa dibaca oleh seluruh masyarakat di dunia. Yang kedua, menyatukan hobi menulis. Ya, weblog itu sebenarnya juga hampir sama sih dengan channel YouTube. Kalau kita memiliki channel YouTube, hanya saja konten yang kita tuangkan di dalam sebuah blog itu kebanyakan itu berupa tulisan. Jadi kalau kita hobi menulis, ya kalian punya hobi menulis, ya silahkan kalian bikin weblog, kemudian tuangkan setiap ide-ide atau gagasan kalian itu ke dalam weblog kalian. Dan ini yang penting, catatan atau tulisan kita itu di blog itu akan tersimpan dalam waktu yang sangat lama, ya sangat lama. Sehingga nanti suatu saat kita bisa mengkumpulkan catatan-catatan yang ada di weblog kita, bisa kita bukukan menjadi sebuah buku. Yang ketiga, weblog itu juga bisa digunakan untuk menghasilkan uang ya tentunya. Jadi dapat digunakan sebagai suatu penghasilan ya. Bagaimana caranya? Ya sebenarnya banyak sih ya. Salah satunya kan tadi disampaikan weblog itu sebagai tempat untuk menyampaikan informasi. Kita bisa misalnya kita punya produk atau apa jasa yang bisa kita tawarkan melalui weblog yang kita miliki. Nanti ada berbagai macam jenis weblog ya yang kita pelajari setelah ini. Nah, selain itu juga kita bisa daftarkan weblog kita dengan menggunakan AdSense ya, Google AdSense ya. Nanti weblog kita itu nanti ada iklannya. Nah, nanti setiap kali iklan itu diklik oleh pembaca, nah itu nanti bisa menghasilkan memberikan royalti kepada kita. Yaitu nanti kita bahas untuk Google AdSense kita bahas di pelajaran yang akan datang berikutnya. Ya. Berikutnya jenis-jenis blog ya. Jenis-jenis blog yang saya dapatkan dari berbagai macam sumber, ya, itu diantaranya ada yang namanya blog pribadi. Blog pribadi itu adalah blog yang dibuat eh, di dalamnya itu berisi tentang informasi-informasi pribadi dari pemilik blog itu sendiri atau biasa disebut dengan blogger ya, pemilik blog ya, kegiatan keseharian, hobi, pekerjaan pribadi dari pembuat blog itu biasanya dituangkan dalam blog pribadi. Selain itu ada juga blog niche. Ya, blog niche ini adalah blog yang
di dalamnya biasanya membahas tentang topik-topik khusus, ya topik-topik tertentu. Misalnya, kalau kalian hobi traveling misalnya, nah nanti blog itu membahas tentang khusus tentang kegiatan-kegiatan yang traveling atau backpacker. Kemudian misalnya kalian hobi olahraga, nanti blog itu membahas tentang olahraga. Atau misalnya hobi memancing, ya membahas tentang memancing, tentang spot-spot untuk yang bagus untuk mancing, kemudian jenis-jenis ikan dan sebagainya. Nah, itu disebut blog niche. Kemudian blog perusahaan atau blog bisnis. Ini biasanya blog ini blog yang dimiliki oleh perusahaan untuk menawarkan produk atau jasa yang dimilikinya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat ada blog afiliasi. Blog afiliasi itu artinya afiliasi itu artinya kerjasama ya. Jadi blog ini ya kerjasama dengan perusahaan atau market yang lain ya, perusahaan-perusahaan pemasaran yang lain. Jadi blog itu hanya fungsinya untuk memasarkan ya, jadi memasarkan produk atau jasa dari perusahaan lain. Kemudian yang terakhir ada reverse blog. Nah, kalau reverse blog ini berbeda, itu adalah blog yang konten atau isinya ditulis oleh orang lain. Jadi pembuat blog itu hanya menyediakan blognya, kemudian eh, kontennya itu yang isi orang lain. Ya, ini jenis-jenis blog ya. Maka dari sini sudah jelas tadi ya, kegunaan blog itu selain untuk menyampaikan informasi, menuangkan hobi kita menulis, juga bisa untuk bisnis, menghasilkan uang ini. Nah, contoh-contoh jenis blog ini bisa kita ketahui ya. Berikutnya struktur blog. Di dalam sebuah weblog itu strukturnya biasanya terdiri atas empat bagian utama. Yang pertama disebut header atau kepala blog ya, header atau kepala blog. Ya istilahnya kayak kalau kita surat itu ada kopnya ya. Nah, itu namanya header. Jadi nanti header itu biasanya berisi tentang nama weblog kita, ya kemudian informasi, ya deskripsi dengan dari weblog kita itu tentang apa, itu biasanya ada di blog header. Kemudian struktur blog yang berikutnya ada area konten. Area konten itu daerah di mana kita mengisi ya, atau menuliskan konten-konten kita. Kemudian ada sidebar. Sidebar itu ada informasi yang tertulis di sisi ya kanan atau kiri dari blog kita. Kemudian ada footer. Ya, footer itu ya lawannya header ya. Kalau header itu informasi di atas tentang weblog itu, sedangkan footer itu informasi tambahan yang terletak di bawah. Selanjutnya kita akan langsung mempraktekkan saja cara membuat weblog dengan menggunakan Blogger. Ya, dari awal yang pertama kita buka dulu browser kita ya, bisa menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox atau yang lain ya. Kita pakai di sini saya contohkan saya menggunakan Google Chrome. Kemudian bagian address bar ya, di sini di kotak paling atas ini kita ketik blogger.com ya, blogger.com kita enter. Nah, kemudian akan tampil di sini halaman untuk membuat blog ya. Kita klik create your blog. Kita klik create your blog. Kemudian kita akan diarahkan pada bagian Google di sini ya. Di sini kalau kita sudah punya alamat Gmail, itu kita bisa langsung pakai alamat Gmail kita. Anggap saja kita belum punya, kita akan membuat dari benar-benar dari awal. Kita pilih create account. Nah, di sini ada pilihan akan membuat untuk diri sendiri, akan membuat untuk anak, atau akan membuat untuk bisnis. Ya, misal saya pilih membuat untuk diri sendiri. Ya, kita pilih, kemudian kita ketik username-nya, kita gunakan misalnya bebas ya, tapi nanti kalau tidak disetujui baru kita pakai apa akun lain yang disediakan ya. Oh, di sini username is taken random, artinya kita tidak bisa menggunakan ini ya, kita mencoba yang lain ya. Coba kita
Irwanto andi@gmail.com. Oh, ini ada apa pilihan ya. Irwanto Andi ini available yang memungkinkan dari Google. Oke lah, kita pilih ini aja. Andi Irwanto 365@gmail.com. Kemudian kita masukkan passwordnya ya. Gunakan 8 atau lebih karakter dengan campuran huruf, angka, dan simbol. Ya, kita misalnya buat passwordnya itu minimal 8 karakter, ada campuran angka, huruf, dan simbol. Oke, kita coba passwordnya ini. Nah, coba. Oke, nanti bisa kita ganti. Ya, sudah sama, ini harus sama. Ya, kalau sudah, kita klik next. Ya, di sini kita diminta untuk memasukkan nomor ya, nomor HP. Makanya kalau kita mau praktikum membuat akun Gmail atau membuat yang lain, kita harus memasukkan nomor HP. Ya, kemudian tanggal lahir November, tanggal 3 tahun 1982. Gendernya male, laki-laki. Kemudian next. Ya. Verify your telepon ya. Kita akan diverifikasi nomor HP kita, benar enggak ini ya. Kemudian kita send ya. Kemudian nanti di HP kita akan dapat informasi kode. Ya, ini sudah dapat ya. G68 ya, kita lihat di HP. Enam delapan 6362. Kemudian kita verifikasi ya. Ya, ada informasi if you like you can add your phone number dan seterusnya ya. Kita skip aja lah. Kita lewati itu biar cepat. Kemudian agree, kita setuju. Ya. Oke, ini sudah jadi ya. Itu alamat email kita ya, andiirwanto365@gmail.com ya. Kita sudah masuk. Kemudian kita langsung masuk ke alamat blogger ya. Choose a name for your blog ya. Ya, ADC Snack ya. Dan kita next. Kemudian kita buat namanya ADC Snack ya. Untuk weblog itu nggak boleh ada spasinya kalau address bar. Kalau kita ingin memberikan spasi, itu nanti kita bisa menggunakan tanda strip misalnya. Ya, seperti ini. Dan next. Confirm your display name. How do you want your name display to read your blog? Ya, display name-nya ya sama aja. DC Snack. Finish. Kita lihat. Oke, di sini kita sudah punya blog yang kita miliki ya. Ya, di sini kita bisa lihat blognya, tapi belum ada postingan ya. Kita lihat dulu view blog. Nah, di sini there's nothing here. Berarti artinya belum ada posting ya, postingan. Ya, oke, kita akan buat postingan barunya. Kita close dulu bagian ini. Post ya, new post atau postingan baru. Nah, kemudian di sini kita akan ketik tentang AD
snack. Ya, misalnya. Ya, kemudian kita buat tulisan di sini, misalnya ADC snack adalah home industry atau industri rumah tangga yang memproduksi berbagai macam snack atau jajanan ringan lainnya yang beralamat di Desa Demangsari, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Desa Demangsari, RT ya, RT 01 RW 06. Produk utama dari ADC snack adalah keripik tempe sagu. Misalnya kita buat seperti itu contohnya ya, nanti kita lengkapi lagi dengan yang lain. Kemudian kita publish, kita confirm ya. Di sini sudah ada satu ADC snack judul. Kita lihat postingan kita ya kan. Jadi kita sudah memiliki satu judul. Di sini ada nama web kita ADC snack ya. Oke, selanjutnya ya. Oke, selanjutnya kita bisa mengedit blog yang kita miliki. Misalnya, di sini saya tadi salah ketik ya, harusnya ADC snack kurang A. Oke, kita lakukan editing. Kita klik di sini, Powered by Blogger-nya kita klik. Kemudian untuk ngedit bagian itu kita pilih setting ya, setting di sini diperlihatkan basic dari setting kita, titelnya ADC snack ya. Ini kalau mau kita ganti bisa ya, ADC snack ya. Misalnya kita mau ganti dengan yang lain, misalnya nggak masalah ya, kita bisa ganti. Misalnya kita Alpha Sienna snack, save ya, kita akan berubah di sini. Kemudian deskripsinya itu bisa isi ya, kalau tadi belum ada deskripsi, di sini saya isi maksimal 500 karakter di sini ya. Alpha Sienna snack. Pusat produksi snack atau jajanan ringan di Desa Demangsari, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Boleh ya. Kita save, di sini sudah nanti akan muncul deskripsinya yang tadi kosong. Kemudian blok language-nya itu kita bisa ganti ya, ini kan bahasa Inggris dan nggak bahasa Indonesia ya, bisa kita ganti dengan bahasa Indonesia ya. Kemudian adult content ya, adult content itu apakah ini masuk dalam konten dewasa atau enggak dan sebagainya. Privacy ya, di sini publishing, di sini tadi saya salah ketik, harusnya ADC snack tapi di sini
saya kurang A, kita bisa gantikan sini, kita save. Ya, berarti ini kita kembalikan ya harusnya ya. Nah, oke, kita ganti lagi, kembalikan lagi. ADC snack. Kemudian kita di sini kita juga ganti lagi. Ya, bebas lah, kita bisa mengedit sesuai dengan keinginan kita. Oke, kalau sudah untuk editing ya nama dan alamat web, misalnya kita klik di sini view, kita lihat perubahannya. Blog tidak ditemukan, ya kita login lagi karena tadi ada perubahan, sehingga untuk mengakses yang lama tidak ditemukan. Ya, kalau sudah kita kembali view blog. Ya, sudah berubah ya di sini, sudah ADC Snack. Ya, kemudian ADC Snack adalah pusat produksi jajanan. Nah, ini di sini tadi yang kita tuliskan di deskripsi. Ya. Selanjutnya kita coba untuk mengedit template-nya. Ya. Tadi masih ada yang salah ya di sini. Pusat harusnya. Kita akan coba ubah template-nya. Template itu tampilannya. Kita ubah tampilan. Misalnya kita theme ya. Kita pilih theme. Kemudian kita ubah tampilannya. Kita pengennya tampilannya yang seperti apa. Misalnya ini. Karena berhubungan dengan jajanan, kita buat misalnya tampilannya seperti ini nggak apa-apa. Ya, coba kalau seperti ini. Kita bisa preview dulu. Sebelum di-apply kita bisa preview nanti. Ya, seperti inilah tampilannya sekilas ya. Atau kita bisa gunakan yang lain, pilihan yang lain. Ya, di sini juga banyak. Ya, itu pakai ini. Pakai simple block yang ini juga boleh. Ya, misalnya kita preview. Ya, nanti tampilannya jadi seperti ini. Untuk kita cari yang lain lagi. Seperti ini juga bisa. Ya, silakan nanti dipilih tampilan yang paling disukai. Oke, selanjutnya kalau misalnya kita sudah merasa, oh ini cocok, kita pilih apply. Hit. Ya, kalau kemudian kita lihat ini tampilan awal ya. Kemudian kita lihat perubahannya seperti apa, nanti bisa dibandingkan. View blog. Nah, sudah jadi lebih keren kan? Ya, oke. Itu bagaimana kalau kita ingin mengisi postingan berikutnya? Bisa. Sama ya, seperti tadi kita di sini kita pilih postingan. Ini kan postingan pertama kita tadi. Ya, kita lihat tadi. Ya, ini postingan kita. Dan kita ingin menambahkan postingan lagi yang baru. Kita pilihnya di new post ini. Ya, postingan yang kedua misalnya promo awal tahun. Promo awal tahun. Ya, misalnya kita isi di sini sedikit aja lah. Ya, kabar gembira.
Misalnya kita buat ini ya, ini judul gitu bisa kita tebalkan dan kita tengahkan dan seterusnya ya. Nanti kita juga bisa sisipkan gambar dan sebagainya sama seperti di Microsoft Office Word. Setelah itu kita publish, kita confirm ya. Nanti kita lihat apakah postingan kedua kita sudah muncul di view blog. Ya kan? Sudah muncul postingan kedua. Ya, demikian untuk materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu praktikum membuat weblog dengan menggunakan Blogger. Untuk selanjutnya, silakan kalian coba membuat web kalian, ya, tentukan apakah kalian mau membuat web pribadi, membuat web bisnis, atau membuat weblog yang lain. Kemudian nanti silakan dimodifikasi sebagus mungkin, diisi dengan konten-konten yang bagus, dan syukur-syukur nanti bisa menjadi penghasilan buat kalian. Saya akhiri untuk materi hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.